Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang penanaman pendidikan karakter melalui budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini nilai etika dan budaya di berbagai kalangan, khususnya generasi penerus bangsa seperti kita, mulai mengalami pergeseran dan penurunan. Hal itu bisa kita lihat dari maraknya pergaulan bebas, ancaman pornografi, kekerasan, dan perbuatan anarkis. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, baik secara emosional, tindakan, maupun perilaku sosial mereka. Nah, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengutamakan pendidikan karakter karena hal itu merupakan salah satu faktor yang mendukung untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, generasi penerus bangsa seperti kita harus bisa menjadi seseorang yang bukan hanya luar biasa dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi harus menyadari bahwa nilai luhurnya sebagai manusia yang memiliki tutur kata, sikap, tingkah laku, perilaku yang sesuai dengan etika dan moral yang berlaku. Nah, melalui pendidikan karakter diharapkan para generasi muda mampu memiliki pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, keberanian, kedisiplinan, dan keimanan. Nah, di sini ada dua hal penting yang akan kita bahas. Nah, pertama itu pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Secara umum, pendidikan memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai pengembangan pribadi, yang kedua sebagai pengembangan warga negara, dan yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan, serta yang keempat sebagai pengembangan bangsa. Nah, selain fungsi pendidikan secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Nah, yang kedua itu karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Nah, pendidikan karakter memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pendidikan karakter mampu menjadikan kita sebagai individu yang maju, mandiri, kokoh, dan menggenggam prinsip. Yang kedua, pendidikan karakter mampu menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku berbahaya, gelap, dan negatif. Yang keempat, pendidikan karakter membantu mempromosikan sikap prososial atau nilai yang kita miliki. Nah, yang keempat adalah pendidikan karakter mampu mendorong nilai intelektual atau akademik yang kita miliki. Nah, penanaman pendidikan karakter itu bisa dilakukan dengan melaksanakan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, yang pertama itu senyum. Senyum adalah gerak tawa tanpa suara yang tercermin pada bibir yang mengembang sedikit. Senyuman yang tulus menjadikan hubungan masing-masing individu menjadi lebih menyenangkan. Jadi sebaiknya kita jika akan melakukan suatu kegiatan di mana saja, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga, kita itu bisa mengawalinya dengan tersenyum. Nah, hal itu akan membuat apa yang kita kerjakan menjadi lebih cepat selesai dan tidak terasa berat.
Nah, yang kedua ada salam. Salam adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, dan tentram yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain sebagai bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut. Nah, jadi kita ketika berjumpa dengan siapapun di jalan atau dimanapun, hendaknya kita mengucapkan salam seperti selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Nah, yang ketiga ini sapa. Secara sederhana, sapa memiliki makna kata untuk menegur orang lain. Nah, ketika kita bertegur sapa dengan orang lain, kita harus melakukannya dengan ramah agar suasana tersebut menjadi akrab, hangat, dan tidak canggung. Nah, yang keempat sopan. Nah, sopan adalah rasa hormat, takzim, dan tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, contoh perilaku sopan yang bisa kita lakukan itu pada saat kita berbicara kepada yang lebih tua. Ketika kita berjalan, kita harus menunduk ketika melewati orang yang lebih tua, seperti itu. Nah, berikutnya yang kelima adalah santun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santun memiliki pengertian sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa, belas kasihan, suka menolong, dan berakhlak mulia. Nah, apabila kelima budaya tersebut kita terapkan, maka akan mampu mencerminkan bahwa diri kita adalah pribadi yang memiliki karakter baik. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah budaya karakter 5S sangat penting diterapkan, karena di masa yang akan datang, para generasi muda dalam mewujudkan cita-cita mereka akan bertemu banyak orang. Maka saat itulah pendidikan karakter akan menunjukkan hasilnya sebagai budaya yang membangun karakter diri mereka, apakah mereka memiliki karakter yang baik atau buruk. Nah, karena karakter seseorang baik atau buruk itu tidak akan serta-merta terbentuk dengan begitu saja, tetapi karena adanya pembiasaan selama ini. Jadi kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, maka akan menghasilkan karakter yang baik dalam diri kita. Tapi jika kita memiliki kebiasaan yang buruk seperti tidak peduli dengan sekitar, tidak mau bertegur sapa dengan orang yang kita kenal, nah itu tentu saja akan menghasilkan karakter yang buruk bagi kita. Nah, pendidikan karakter itulah yang nantinya akan membantu mereka dalam menjalani hidupnya dan mencapai kesuksesan. Baik, terima kasih. Itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.